Hai kawanku semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Imana Pitasari, NIM 195221164 dan rekan-rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Aditya Mutiara, NIM 195221198. Halo guys, perkenalkan nama saya Febi Pilar Ana Monica dari kelas Akuntansi Syariah 4E, NIM 1952221. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kami akan menyampaikan materi akuntansi biaya, yaitu biaya bahan. Ada 8 submateri yang akan kita sampaikan, yaitu sistem pengelolaan bahan, sistem perolehan bahan, biaya perolehan bahan, sistem pemakaian bahan, biaya pemakaian bahan, sistem pencatatan bahan, metode penilaian persediaan bahan, dan perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Nah, jadi, itu tadi 8 submateri yang akan kita sampaikan. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pengelolaan bahan. Dalam sistem pengelolaan bahan terdapat 5 langkah dalam prosedur pengelolaan bahannya, yaitu 1. Bagaimana rute produksi dan pencatatan produksi. Dalam setiap jenis produk yang dihasilkan diperlukan urutan proses produk dan penyusunan rencana utama dari proses produksi tersebut. Tentu saja beserta rincian kebutuhan bahannya. Daftar kebutuhan bahan yaitu meliputi jumlah bahan, jenis bahan, dan kapan bahan tersebut diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu bukti permintaan dan pesanan pembeli bahan. Kita mengkonfirmasi kepada Departemen Pembelian terkait jenis dan jumlah bahan yang dibutuhkan. Departemen Pembelian juga melakukan permintaan pembelian kepada pemasok atas kebutuhan bahan perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan order pembelian. Yang ketiga yaitu laporan penerimaan bahan. Laporan penerimaan dan pemeriksaan bahan dibuat untuk mengetahui jumlah pembeli bahan dan penguji atas kualitas bahan itu sendiri. Yang keempat, yaitu bukti permintaan bahan. Departemen Gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bahan, yang mana tugas pokoknya adalah menerima dan mengeluarkan bahan. Departemen Gudang dalam melakukan pengeluaran atas jumlah dan jenis bahan tertentu dilakukan atas permintaan departemen tertentu atau departemen produksi pada waktu tertentu. Yang kelima adalah kartu persediaan bahan. Tugas pokok dari Departemen Akuntansi adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran setiap jenis bahan. Departemen Akuntansi juga menentukan sistem pencatatan yang sesuai terhadap jenis dan karakteristik bahan tersebut. Selain itu, Departemen Akuntansi juga melakukan pencatatan dengan kartu persediaan bahan yang pada gilirannya berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Selanjutnya adalah sistem perolehan pembelian bahan. Dalam sistem perolehan pembelian bahan, prosedur-prosedur yang dilakukan adalah 1. Prosedur permintaan pembelian bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gedung membuat surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Surat permintaan pembelian ini dibuat rangkap 2. Yang kedua, yaitu prosedur order pembelian bahan. Apabila bahan telah mencapai persediaan minimum, yakni pada tingkat pemesanan kembali, maka Departemen Gedung membuat surat permintaan pembelian yang ditujukan kepada Departemen Pembelian untuk melakukan pembelian bahan. Surat order pembelian ini dibuat rangkap 5. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan bahan. Pemasok mengirimkan bahan ke perusahaan sesuai surat order pembelian yang diterimanya.
Departemen permintaan bahan akan mencocokkan spesifikasi bahan yang diterima dengan salinan surat orderan pembelian. Yang keempat, yaitu prosedur pencatatan bahan di gedung. Departemen penerimaan bahan menyerahkan bahan ke Departemen Gedung untuk disimpan, lalu Departemen Gedung mencatat bahan dalam kartu persediaan bahan yang tepatnya pada masing-masing jenis bahan tersebut. Yang kelima, yaitu prosedur pencatatan utang atas pembelian bahan. Departemen akuntansi memeriksa kesesuaian antara dokumen utama dan dokumen pendukung yang terkait seperti faktur pembelian bahan, salinan surat order pembelian bahan, dan salinan laporan penerimaan bahan, yang akan menjadi dasar dari ayat jurnal pembelian bahan. Selanjutnya adalah biaya perolehan bahan. Bahan adalah unsur utama dari suatu produk setelah diolah melalui proses produksi. Pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, biasanya bahan tidak hanya harga beli saja, tetapi termasuk juga biaya-biaya yang terkait dengan perolehan bahan tersebut sampai akhirnya siap digunakan dalam proses produksi. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya pemasaran, biaya bongkar muat, biaya pengakuan, biaya asuransi, biaya penyimpanan, dan biaya-biaya lainnya. Yang selanjutnya, sistem pemakaian bahan. Sistem pemakaian bahan ini bertugas untuk menjamin apakah bahan yang digunakan telah sesuai dengan jumlah unit yang dibutuhkan untuk proses produksi, dan juga apakah bahan yang digunakan sesuai dengan kuantitas bahan yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemakaian bahan ini terdapat 3 departemen. Yang pertama ada departemen produksi, yang kedua departemen gudang, dan yang ketiga departemen akuntansi. Yang selanjutnya adalah prosedur permintaan bahan atau departemen produksi, yang mana bertugas untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi. Departemen produksi mengisi permintaan bahan kepada departemen gudang sebagai dasar departemen gudang dalam pengeluaran barang, yang terdiri dari 4 rangkap, yaitu lembar pertama untuk departemen gudang, lembar kedua untuk departemen keuangan, lembar ketiga untuk bagian pemegang kartu persediaan bahan, dan lembar keempat untuk arsip bagi departemen produksi. Yang selanjutnya, prosedur pengeluaran bahan atau departemen gudang, yang mana bertugas untuk mengeluarkan jumlah yang sesuai spesifikasi dan jumlah yang sesuai yang diminta oleh departemen produksi, yang mana bukti permintaan bahan tersebut menjadi dasar departemen gudang untuk mencatat pengeluaran pada kartu gudang, sekaligus juga untuk pencatatan dalam kartu persediaan bahan. Yang selanjutnya adalah prosedur pencatatan pemakaian bahan atau departemen akuntansi, yang mana bertugas untuk mencatat penerimaan dan pemakaian bahan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Biaya pemakaian bahan. Biaya pemakaian bahan itu menghitung perolehan bahan dalam satu periode akuntansi, yang mana dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin saja dengan nilai perolehan yang berbeda. Selanjutnya, sistem pencatatan bahan. Suatu perusahaan yang akan melakukan pencatatan perolehan bahan dapat menggunakan sistem akuntansi persediaan yang ada, yaitu sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual atau kontinu. Yang pertama, sistem fisik atau periodik. Metode ini pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang relatif kecil, karena pihak manajemen dapat
mengawasi dan melihat secara langsung kapan dan berapa jumlah unit produksi yang akan dibutuhkan nantinya. Dalam metode ini, pemakaian bahan untuk proses produksi tidak dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal. Besarnya nilai bahan yang ditentukan dalam proses produksi ini dilakukan dengan cara mengurangkan dengan persediaan bahan yang siap digunakan dengan persediaan bahan yang tersisa. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan stok opnam untuk menentukan besarnya nilai persediaan di akhir periode. Untuk selanjutnya, menghitung biaya bahan yang digunakan dalam satu periode akuntansi. Langkah selanjutnya menentukan besarnya biaya bahan per unit dengan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama, yang berarti biaya bahan per unit diperoleh dari harga pembelian bahan yang terakhir. Biaya bahan per unit tidak dapat ditentukan secara langsung sebelum persediaan bahan di akhir periode diketahui, yang mana diperoleh dari pengalikan jumlah fisik bahan dan biaya bahan per unit di pembelian yang terakhir. Biaya bahan per unit dapat dicari dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode rata-rata tertimbang, metode MPKP masuk pertama keluar pertama, dan metode MTKP masuk terakhir keluar pertama. Yang kedua ada sistem perpetual atau kontinu, yang mana biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar, yang mana manajemen tidak dapat mengawasi secara langsung atas persediaan bahan. Kartu persediaan bahan baku digunakan sebagai alat pengendalian persediaan bahan karena memuat mutasi bahan yang dimiliki oleh perusahaan secara terus-menerus. Transaksi pembelian bahan dilakukan dengan mendebit akun persediaan bahan. Sementara penggunaan bahan digunakan dengan mengkredit akun persediaan bahan. Dalam sistem perpetual, jika suatu perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak untuk mengetahui persediaan bahan yang dimiliki, setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dilakukan pencatatan ke dalam ayat jurnal dan kemudian dicatat ke dalam buku pembantu persediaan bahan. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan melakukan stok opnam yang bertujuan untuk melakukan pengendalian bahan dengan membandingkan antara jumlah unit berdasarkan perhitungan fisik dengan jumlah unit bahan yang tercatat dalam kartu persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan. Aktivitas pembelian dan pemakaian bahan pasti selalu menyertai aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan. Frekuensi perolehan bahan dalam satu periode akuntansi dapat dilakukan beberapa kali dan mungkin dengan nilai biaya perolehan yang berbeda. Oleh karena itu, persediaan bahan yang disimpan di gudang dimungkinkan memiliki biaya yang cukup beragam dan fluktuatif. Meskipun jenis bahan yang digunakan sama, hal ini akan menimbulkan permasalahan terkait pembebanan biaya bahan yang digunakan pada proses produksi. Ada 4 metode yang digunakan untuk menentukan besarnya biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Metode ini merupakan metode penilaian persediaan bahan menggunakan biaya dan jumlah unit bahan yang sesungguhnya. Metode ini merupakan cara yang paling ideal karena bahan yang diberi perusahaan diberi label identitas terkait biaya bahan per unit beserta jumlahnya, sehingga setiap pemakaian bahan untuk proses produksi dapat langsung diketahui besarnya biaya bahan yang digunakan. Metode yang kedua yaitu metode rata-rata. Metode ini berasumsi bahwa bahan fisik yang digunakan dalam proses produksi diambil dari gudang secara acak. Oleh karena itu, besarnya biaya per unit yang digunakan dalam proses produksi ditentukan dari gabungan seluruh biaya bahan yang berasal dari saldo awal, persediaan bahan, dan pembelian bahan. Yang ketiga, metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli pertama kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi.
Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli terakhir kali. Yang keempat, metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Metode ini berasumsi bahwa bahan yang dibeli terakhir kali merupakan bahan yang pertama kali digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, nilai persediaan bahan di akhir periode diasumsikan berasal dari nilai bahan yang dibeli pertama kali. Perbandingan metode penilaian persediaan bahan. Metode penilaian persediaan bahan sangat penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi besarnya nilai persediaan bahan yang disajikan di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam perekonomian, kenaikan harga-harga bahan menjadi pertanda dari kenaikan tingkat inflasi. Metode MPKP dalam penyajian laporan laba rugi menghasilkan tingkat biaya yang terendah, sementara MTKP akan menghasilkan tingkat biaya yang paling tinggi, dan metode rata-rata menghasilkan tingkat biaya yang besarnya berada di antara metode MPKP dan MTKP. Namun sebaliknya, jika harga-harga cenderung mengalami penurunan, maka metode MPKP akan menghasilkan tingkat biaya yang tinggi, dan metode MTKP menghasilkan tingkat biaya yang rendah. Sementara metode rata-rata masih tetap berada di antara metode MPKP dan MTKP.